Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wassallim ajma'in amma ba'du. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kami menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Semoga Allah SWT menerima semua amal ibadah kita. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Saudara-saudara yang dirahmati Allah SWT, hari ini kita merayakan hari gembira, hari raya, setelah 1 bulan penuh kita berpuasa dan melakukan berbagai macam ibadah dan ketaatan di bulan Ramadan. Kita berharap semua amal yang kita kerjakan diterima oleh Allah SWT sebagai amal soleh dan ditaruh dalam timbangan kebaikan yang memberatkan sehingga memberatkan amal soleh kita. Saudara-saudara yang dirahmati Allah SWT, kita juga berharap setelah kita menjalankan puasa selama sebulan penuh, kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya, seperti yang difirmankan dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, seperti kita tahu bahwa takwa adalah menjalankan semua yang diperintahkan Allah dan menjauhi semua yang dilarangnya. Dengan kata lain, takwa adalah tunduk dan patuh pada syariat Allah SWT tanpa terkecuali, tanpa tetapi, atas dasar iman dan dorongan untuk mendapatkan pahala, ridho, dan surganya. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT, salah satu bentuk ketakwaan adalah terwujudnya persatuan, terwujudnya ukhuwah. Ketika kita bertakwa pada Allah SWT, tunduk dan patuh pada syariatnya, dan pada saat yang sama, di antara syariat Islam adalah memerintahkan kita sebagai umat ini sebagai ummah wahidah, ummah yang satu, yang padu, yang tidak berselisih dan bercerai-berai. Dan menariknya, perintah agar kita tidak bercerai-berai ini juga dalam Al-Quran dihubungkan dengan ketakwaan. Perhatikanlah ketika Allah SWT berfirman dalam surah Ali Imran ayat 102, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Setelah Allah SWT perintahkan untuk bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya, maka dalam ayat berikutnya Allah SWT memerintahkan kita untuk berpegang teguh kepada Islam, berpegang teguh pada tali Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Tak cukup dengan itu, Allah menyambung kata wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya persatuan dan betapa bahayanya cerai-berai, perselisihan, cerai-berai dan semacamnya di antara kaum muslimin. Saudara-saudara yang Allah SWT, setelah Allah SWT memerintahkan kita untuk berpegang teguh kepada tali Allah, berpegang teguh kepada agamanya, dan melarang kita untuk bercerai-berai, kemudian Allah SWT mengingatkan tentang betapa besar kenikmatan Allah SWT tentang persatuan itu. Wadhkuru nikmatullahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Ingatlah nikmat Allah, kata Allah. Wadhkuru nikmat Allah alaikum, nikmat Allah yang diberikan kepada kalian. Ketika idh kuntum a'da'an, dulu kalian ini menjadi musuh-musuh. Fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah SWT persatukan hati-hati kalian. Wa asbahtum binikmatihi ikhwana, lalu kalian karena nikmat Allah itu menjadi saudara, tak lagi musuh, tak lagi bermusuhan, tetapi sudah bisa
bahkan menjadi asbahtum, menjadi ikhwana, menjadi saudara. Bukan hanya bersatu, bahkan bersaudara. Saudara yang Allah SWT. Ini menunjukkan betapa pentingnya persatuan umat Islam. Dan itu merupakan konsekuensi dari ketakwaan. Saudara-saudara yang Allah SWT, bulan Ramadan tahun ini memperlihatkan kepada kita betapa pentingnya persatuan itu. Coba kita perhatikan, setelah 2 tahun lebih kaum muslimin di Gaza, mereka dibantai, dibombardir, digenosida oleh Zionis Yahudi. Tak bisa melawan. Karena apa? Kaum muslimin tak bersatu. Bahkan seolah tak berdaya menghadapi Zionis Yahudi yang hanya berapa gelintir itu. Tetapi hari ini sebenarnya kita saksikan, ternyata kekuatan mereka tidak sekuat yang dibayangkan banyak orang. Mereka bisa luluh lantak. Mereka dibombardir. Dan menariknya, yang membombardir, yang membuat mereka luluh lantak, baru satu negara di negeri Islam, Iran. Kita bayangkan, seandainya umat Islam bersatu padu untuk menghadapi musuh mereka, maka tak perlu lama. Maka ini menunjukkan betapa pentingnya umat Islam bersatu. Dan ketika persatuan ini tidak ada, maka umat Islam menjadi umat yang lemah. Dan inilah yang diingatkan oleh Allah SWT dalam surah Al-Anfal. Allah SWT berfirman, wa ati'ullaha wa rasulah wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kalian berselisih, janganlah kalian berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatan kalian. Maka Islam sebenarnya telah menetapkan kepada kita, umat ini, agar bisa bersatu. Bukan hanya bersatu secara perasaan, bersatu secara faktual di bawah kepemimpinan khilafah. Khilafah inilah yang persatukan umat Islam menjadi ummah wahidah. Demikian besarnya perintah ini untuk bersatu ini, hingga Rasulullah SAW merintahkan siapa saja yang memecah belah umat Islam, ketika umat Islam bersatu, diberikan hukuman yang sangat keras, yakni dibunuh. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man atakum wa amrukum jami'un ala rajulin wahid, yuridu an yashukka asakum, aw yufarriqu jama'atakum, faqtuluh." Siapa saja yang datang pada kalian, sementara urusan kalian, kamu bersatu di bawah satu kepemimpinan seseorang, seorang pemimpin, yuridu ayyashukka asakum, sementara dia ingin memecah persatuan kalian, au yufarriqa jama'atakum, dan memecah belah jamaah kalian, apa kata Rasulullah? Faqtuluh, bunuhlah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga bersabda, "Idza bui'a li khalifataini faqtul akhara minhuma." Apabila dibaiat 2 orang khalifah. Bayangkan, ini khalifah, bukan raja, bukan presiden. Ketika khalifah dibaiat, sama-sama menerapkan Islam. Tetapi ada 2 yang dibaiat, yang berarti negeri Islam, daulah Islamnya dibelah menjadi 2 kekuasaan. Maka kata Rasulullah, faqtul akhara minhuma, bunuhlah yang terakhir. Itu menunjukkan bahwa persatuan Islam dalam satu kepemimpinan, satu daulah khilafah Islamiyah, ini merupakan perkara yang sangat penting. Sampai taruhannya adalah nyawa. Ini menunjukkan bahwa ukhuwah Islamiyah, persatuan Islam adalah termasuk perkara qadhiyah masiriyah. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT. Oleh karena itu, kita tentu menginginkan
Ramadan kemarin adalah Ramadan terakhir umat Islam tidak berada dalam satu komando khilafah Islamiyah. Kita berharap bahwa ke depan umat Islam segera kembali bersatu seperti sedia kala menjadi ummah wahidah dalam naungan khilafah Rasyidah ala minhajin nubuwah. Tentu bukan hanya berharap, semua kita harus berjuang untuk mewujudkan, karena itu merupakan satu perintah yang diperintahkan Allah SWT. Dan sebagai wujud ketakwaan, tentu kita akan menyambut perintah Allah itu dengan semangat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.